Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Romanti Regina Simbolon MPD, calon guru penggerak angkatan 6 yang saat ini bertugas di SLB Luanan Bungsu Payakumbuh. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1.A.9 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan yang memberikan ilmu yang berguna untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menjadi ruang untuk berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan sehingga dapat merasakan kemerdekaan sebagai manusia yang tidak tergantung kepada orang lain. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Guru merupakan pusat pembelajaran secara keseluruhan. 2. Pembelajaran sudah diberikan sesuai dengan kebutuhan anak, akan tetapi masih bersifat kaku. Yang ketiga, pembelajaran yang diberikan belum menggunakan media yang bervariasi. 4. Belum mengembangkan bakat dan potensi anak secara optimal. Yang kelima, cara mendidik anak biasanya masih berupa instruksi perintah saja. Setelah saya mempelajari tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, ada perubahan yang saya lakukan di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran secara perlahan mulai berorientasi kepada siswa. Misalnya, saya memperlihatkan gambar membersihkan halaman sekolah yang disesuaikan dengan tema. Saya tidak langsung menyebutkan nama-nama benda yang ada pada gambar tersebut, tetapi saya meminta anak untuk menyebutkan agar tahu apa pengetahuan anak pada gambar yang sudah saya tampilkan. Ternyata anak bisa menyebutkan beberapa alat yang digunakan untuk membersihkan halaman. Dengan demikian, saya sudah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeluarkan pengetahuan yang dimiliki sebelum saya memberikan materi hari itu. Kemudian melakukan pembiasaan setiap pagi seperti menyiram bunga, pikir kelas, membuang sampah, dan merapikan benda-benda yang ada di dalam kelas. Memulai pembelajaran dari hal-hal yang menyenangkan anak terlebih dahulu. Misalnya saja, kita bernyanyi sebelum belajar dengan menggunakan musik dari laptop. Dengan cara ini akan membangun semangat anak-anak untuk belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti ing ngarso sung tulodo ing madya mangungkarso dan tuturi handayani menjadi jiwa pendidikan nasional, yang mana tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Di dalam pembelajaran, saya menerapkan pendidikan karakter dan budi pekerti. Saya memberikan contoh kepada siswa bagaimana contoh bersalaman, berdoa sebelum dan sesudah makan, membaca salam, memberikan arahan cara berbicara yang baik dengan guru dan teman-teman di sekolah. Kemudian ketika pembelajaran saya menggunakan media yang bervariasi, yang sebelumnya saya hanya menggunakan kartu kata dan kartu gambar. Saat ini saya memulai menggunakan audiovisual melalui video yang menarik yang disesuaikan dengan tema pembelajaran, karena pembelajaran anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya pembelajaran di tahun 2000 dengan tahun 2022 tentu sudah berbeda, karena saat ini kita dituntut untuk harus menyiapkan diri dengan keterampilan di abad 21 yang semua sistem bersifat digitalisasi. Saya juga mengajarkan kepada siswa saya tentang benda-benda yang nyata sehingga anak mendapatkan konsep secara utuh. Kodrat anak adalah bermain. Saat saya belajar menggunakan metode bermain ketika mengenalkan konsep seperti konsep angka dengan menggunakan bendera. Anak berlomba untuk mengambil jumlah bendera sesuai dengan konsep bilangan yang diinstruksikan guru. Kenyamanan dan keindahan suasana yang dibutuhkan ketika belajar sangatlah penting.
Saya terinspirasi membuat pojok baca yang sebelumnya belum ada pernah membuat pojok baca, dengan membuat pojok baca bernuansa alam dalam rangka meningkatkan budaya literasi untuk merangsang anak gemar membaca. Saya menarik perhatian membaca anak dengan buku cerita bergambar, karena anak-anak autis lebih memahami dan menyukai gambar-gambar visual daripada tulisan. Bagi anak yang memiliki bakat menari, diberi ruang untuk mengembangkan minat bakatnya. Sebagai contoh, mereka dilatih kegiatan menari sebagai bentuk mengenalkan dan melestarikan tari budaya Provinsi Sumatera Barat. Contohnya saja tari persembahan yang diperuntukkan ketika menyambut tamu-tamu terhormat, di mana anggota tarinya bukan dari SLB saja, tetapi berbaur dengan sekolah-sekolah lain, agar terwujud sikap inklusif, di mana mengajak dan mengikut sertakan siswa dengan berbagai perbedaan yang menciptakan rasa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan menjadi seorang petani dan siswa diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang akan disemai. Jika petani merawat dengan baik, tentulah hasilnya akan baik. Dan sebaliknya, jika petani tidak merawat tanamannya dengan baik, tentu tumbuhnya tidak akan optimal. Begitu juga dengan siswa. Guru harus bisa melakukan pendekatan dan memahami segala kebutuhan dan karakteristik anak yang berbeda. Yang bisa saya terapkan agar suasana kelas bisa mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Mengedepankan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak agar kelak anak dapat mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, dan selalu menuntun dan mengubah laku siswa dari yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua, menuntun mereka agar bisa melakukan aturan-aturan yang ada di kelas ataupun di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik secara seimbang, melakukan pendekatan secara individual terhadap anak. Yang keempat, menghargai setiap perbedaan dari peserta didik dan memberikan support agar mereka semakin berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengakses ilmu untuk pengembangan potensinya. Dan saya sebagai guru harus lebih kreatif agar bisa menciptakan inovasi-inovasi terbaru demi perbaikan kualitas pendidikan. Demikianlah refleksi saya terhadap modul 1.1. Terima kasih.